Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari keempat ini kajian spesial kita tentang Ramadan dan transformasi diri dan umat. Teman-teman, bagaimana kemarin evaluasi dari materi sebelumnya tentang kurikulum rumah tangga Ramadan kita? Ya, sudah siap dilaksanakan dan sudah berjalan. Ayo kita mulai dari sekarang. Nah, kali ini episode yang keempat saya akan menyajikan tema tentang puasa dan mental health. Bagaimana menjaga jiwa di tengah tekanan karir. Ya, teman-teman, ya, kadang-kadang kita di kantor ini terlihat baik-baik saja, ya. Tapi diam-diam jiwa kita lelah. Masya Allah. Kenapa tuh? Kok bisa kelihatan baik-baik tapi jiwanya lelah? Ya, kita lihat bagaimana realitas Muslim urban hari ini. Kerja tanpa jam yang jelas, notifikasi, ya, kemudian peringatan, ya, catatan yang nggak pernah berhenti. Kemudian setelah itu ada lagi yang bikin jiwa kita lelah, teman-teman nih. Orang kantoran, Muslim urban dan Gen Z, ya, yang masuk dunia kerja, apa? Perbandingan hidup. Kita suka membanding-bandingin hidup kita dengan orang lain di media sosial. Kita mau inilah, kita mau jadi beginilah, orang lain begini, kita membandingkan diri kita dengan dia dan lain sebagainya. Waduh, lelah deh. Capek deh. Setelah itu apa? Ada perasaan tidak pernah merasa cukup. Waduh, ngeri ya teman-teman ya. Nah, lelah secara mental itu bukan berarti lelah iman. Ya, sama apa? Islam sejak awal mengakui, ya, bahwa kesehatan jiwa itu sebagai bagian dari iman. Ya, kesehatan jiwa, mental health adalah bagian dari iman. Sama, tubuh kita dan jiwa kita memiliki hak untuk dirawat. Sama-sama perlu perawatan. Sama-sama punya hak. Inna li jasadika alaika haqqan. Sabda Rasul SAW. Sungguhnya tubuhmu memiliki hak atas kamu. Wali ruhika alaika haqqan. Ya. Wali nafsika alaika haqqan. Jiwa juga punya hak atas kamu. Dua-duanya harus kita penuhi, teman-teman, ya. Jangan kita merasa puas dengan spiritual kita tapi lelah jiwa tubuh kita. Fisik kita berikan ketenangan batin, kita cari ketenangan dengan cara apapun, dengan harga apapun. Tapi jiwa kita yang lelah, itu lalu kemudian kita tidak berikan terapi dia untuk istirahat dengan baik. Nah, coba kita lihat dan renungi ibadah puasa. Bagaimana puasa ini menjadi ibadah yang menyentuh jiwa. Ya, dia bukan hanya sekedar menahan lapar. Menahan lapar itu fenomena yang nampak di permukaan secara fisik. Tapi di bawah permukaan dari ibadah puasa ini apa? Adalah latihan psikologis. Ya, di situ ada apa? Menunda kepuasan. Ya, kepuasan kita kan pengennya buka puasa. Kita tunda. Kita tahan berjam-jam, belasan jam kita tunda, saudara. Teman-teman ya, kita tahan nih, kita tunda. Nikmatnya minum es cendol, nikmatnya makan nasi padang, nikmatnya es teler, nikmatnya tongseng kambing ya. Nikmatnya nasi goreng smoked beef, nikmatnya ini itu ya. Ya, nikmatnya makan Cardon Blue, Cardon Blue, atau steak ya. Ini bulan puasa ini semua menu itu udah diincar buka puasa bersama ini kalau sama kantor ya. Nah, kita tunda kepuasan kita. Delayed gratification. Ya, kalau kita ingin menjadi jiwa yang sehat, kita harus pandai menunda rasa puas. Nah, di bawah latihan psikologis ini dalam ibadah puasa itu ada apa? Mengelola emosi. Ya, mengelola emosi. Wal kaziminal ghaiza.
Bahasa Al-Quran adalah, ya, dia memendam amarah. Ya, memendam amarah, menutupi rasa amarah, kelola emosi. Ini jadi jiwa kita jadi stabil, jiwa kita jadi sehat kalau kita bisa kelola emosi kita. Nah, di tataran ini juga, ya, puasa yang lebih dalam, bukan hanya sekedar menahan lapar, itu ada makna apa? Mengendalikan sifat impulsif. No impulse. Tidak boleh kita impulsif. Ambil ini, comot ini, mau itu. Pengen ini, pengen itu. Wah, ini impulsif. Ya, kita kendalikan impulsif kita. Nggak bagus, nggak sehat jiwa kita kalau kita serba impulsif. Dan ada makna keterbatasan diri, menyadari keterbatasan diri kita, menerima keterbatasan diri kita. Itulah puasa. Nah, yang lebih mindfulnya lagi, teman-teman, ya, mindfulness Islami dari warisan Nabi SAW, ya, puasa Ramadan ini adalah retret yang mahal. Ya, puasa itu retret yang mahal. Puasa itu adalah aplikasi meditasi yang istimewa, yang diwariskan, yang dicontohkan, diteladani oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Puasa mengajarkan kita present moment awareness. Hadirnya sepenuh hati kita, hadir di saat ini. Ini yang mahal. Bagaimana sadar, menyadari pada nafas kita, sadar pada rasa lapar kita, sadar pada saat kita emosi. Ya, ini penting. Ini mindfulness Islami ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Nah, ayo sekarang kita bandingkan dunia kerja kita yang begitu berat dengan makna puasa yang terdalam. Ada kritik di sini terhadap budaya kerja toksik. Ya, kita dituntut untuk bekerja keras, work hard, dan kita akhirnya tidak lagi menjadi manusia. Maka puasa mengajarkan kita to be human. Ya, kita jadi manusia seutuhnya. So apa? Dunia kerja kita, materialisme kita ini, dunia kerja ini mengglorifikasi kelelahan. Menilai diri dari pencapaian fisik, pencapaian duniawi. Sementara puasa mengejarkan rasa cukup. Cukup qanaah. Menempatkan manusia di atas target. Ya. Nah, so apa? Anda sebagai pekerja, sebagai muslim yang baik, profesional yang baik, Anda berharga bukan karena apa? Bukan karena produktivitasnya. Ya, Anda berharga karena you are human. Karena Anda adalah manusia. Anda berharga karena kemanusiaannya, bukan karena produktivitas kerjanya. Ini yang harus kita kritik dari budaya kerja yang toksik itu. Maka di sini kekuatan jeda kita pause. Dan Ramadan menyediakan ruang bagi kita semua untuk berhenti sejenak, untuk bernafas, kembali hadir pada diri sendiri. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pesan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, Ramadan ini saatnya bagi kita untuk apa? Merawat jiwa dan mengatur ulang ritme kehidupan kita. Kembalikan ritme hidup yang alami dan seimbang selama bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya? Sahur dan makan dengan sadar. Jangan kalap. Jangan impulsif. Jangan meledak-ledak. Jangan emosional kalau makan dan sahur. Biasa-biasa saja. Ya, makan dan sahur dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa syukur, menerima keterbatasan, qanaah. Itu esensi puasa. Yang kedua, kerjalah dengan sadar. Sadar diri. Kita kerja untuk mencari nafkah, betul. Tapi kita kerja juga untuk mencari ridha Allah. Kerja kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan makna buat kehidupan kita.
sehingga tidak kosong ya ruh kita. Dan setelah kita lelah, selesai bekerja, selesai berpuasa, selesai ibadah, selesai qiyamul lail dan lain sebagainya, tilawah, tidurlah dengan sadar. Kita nikmati ritme ini sebagai manusia, jangan sebagai robot, jangan sebagai mesin, jangan sebagai mekanik. Jadilah manusia yang sadar, merawat jiwa dengan mengatur ulang ritme kehidupan kita. Ayo, kurangi beban yang tidak perlu. Ayo kita detox ekspektasi sosial dan kebisingan media. Mari kita fokus pada apa yang nyata di depan mata dan kurangi beban kompetisi di dunia maya. Ya, kurangi. Kalau bisa, hilangkan itu. Istirahat di bulan Ramadan malah justru menjadi ibadah. Ya, berani istirahat tanpa rasa bersalah, ini penting. Sebab tubuh kita punya hak. Ya, jangan merasa bersalah karena kita berhenti sejenak. Ramadan mengajarkan itu. Ya, mengajarkan relaksasi tubuh. Mengajarkan kita berhenti sejenak, tidak bergulat, berputar terus seperti mesin mekanik yang tidak ada istirahatnya. Ya, jangan merasa bersalah ketika kita berhenti sejenak. Sebab apa? Tubuh yang lelah, jiwa yang lelah, butuh haknya dipenuhi. Agar apa? Agar bisa kembali beribadah dengan optimal dan bekerja dengan maksimal. Maka itu nilai ya kesehatan mental kita ini ketika berpuasa itu juga terkait dengan apa? Dengan keterhubungan kita dengan masyarakat. Ya, berbagi kita dengan orang-orang yang tidak punya. Disinilah ada kepedulian sosial untuk menyembuhkan luka kita yang kesepian. Meminta bantuan ketika lelah adalah bentuk ikhtiar, teman-teman. Dan kita tidak didesain untuk menanggung semuanya sendirian. Kita punya teman, kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya sahabat. Itu adalah untuk ya kita bisa curhat, bisa menanggung beban ya bersama-sama. Dan jangan lupa doa. Doa di bulan Ramadan itu bagian dari mental health. Ya, makanya ada ayat dalam Al-Qur'an ini rangkaian ibadah puasa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 186 Al-Baqarah. Doa ini adalah ruang aman buat jiwa kita. Di hadapan Allah, topeng kita yang profesional, pejabat, ya, dengan semua kasta, penghormatan sosial kita, semua kita lepas. Di hadapan Allah ketika kita berdoa, kita boleh lemah, bahkan tunjukkanlah kelemahan kita semuanya. Ketika kita berdoa di hadapan Allah, kita boleh jujur. Kita boleh menangis, ya, sekuat-kuatnya. Silahkan menangis. Sebab doa adalah terapi untuk melepaskan beban yang tidak bisa kita tanggung sendirian. Ya, maka itu apa tujuan akhir Ramadan? Ya, tujuan akhir Ramadan bukan menjadikan kita manusia yang super, tetapi menjadi manusia yang utuh. Utuh sehingga lebih mengenali diri sendiri. Manusia yang utuh sehingga dia jujur pada batas kemampuannya sendiri. Dan manusia yang utuh sehingga dia menjadi lebih tenang untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Pesan terakhir kepada kita semua, teman-teman yang baik hati, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita berdoa. Semoga Allah menjadikan Ramadan ini sebagai ruang penyembuhan, bukan menjadi tambahan tekanan batin dan menjadi lelah buat kita. Demikian
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.